Turururududu. Aduh. Setelah kemarin hujan, sekarang panas lagi. Hup, 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 hup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman dan sahabat Ngunyah Pena? Selamat malam. Kita kembali lagi di episode ini seru nih. Perkawinan bagaikan roller coaster. Serem ya judulnya ya. Gak apa-apa lah. Yang saya ajak ngobrol juga orangnya hebat soalnya. Pokoknya ajib. Wah, ada Mas Agus Rahman. Apa kabar Mas Agus? Waduh, assalamualaikum. Salam buat Mbak Dewi Sandranya ya. Sehat-sehat selalu ya Mas Agus. Semoga Mbak Dewi mau nanti jadi tamu saya juga. Tolong tanyain ya Mas Agus, Mbak Dewinya mau nggak jadi tamunya Ngunyah Pena? Ngobrol-ngobrol santai ya. Tolong tanyain ya. Nuhun, terima kasih. Ini dia nih tamu gua udah datang. Kang Hari Sumartono is back. Back again. Masya Allah. Let's go. Kita ngobrol-ngobrol dengan tema perkawinan bagaikan roller coaster. Alah, gaya amat. Pakai headset sekarang mah. Solo. Pasti Bluetooth. Kedengeran nggak? Ngaku. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Barangkali nggak kedengeran. Kedengeran. Nggak, suaranya jelas nggak? Kedengeran. Jelas. Kenapa? Ngetes. Alat baru. Ngaku lo. Alat baru. Alat baru bukan? Kang Hari. Kang Hari. Diam aja ih. Mana ya? Nah, lu plep. Baru. Iya. Baru. Boleh baru. Wifi lo tuh betulin. Wifi gue bagus. Wifi gue pakai Nge-lag mulu. media. Nge-lag. Ganti. Mati dulu ya. Matiin dulu sebentar ya. Bentar, Apanya? bentar. Itu Ininya bagus, dulu, keren. Ya gue remove dulu ya. Aduh, si Kang Hari. Kang Hari, buruan. Mas Sario, wey. Selamat malam Mas Sario. Apa kabar? Sehat? Sehat Mas Bro? Sehat ya. Terima kasih lo udah join di sini. Ini namanya Ngunyah Pena, ngobrol nyantai penuh makna. Ada, sedap. Ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi temanya serem-serem. Besok apalagi lebih serem lagi, ya. Tapi sobat tamunya juga luar biasa yang diajak ngobrol. Pokoknya keren lah. Ya. Nah, sekarang temanya soal perkawinan. Perkawinan bagaikan roller coaster. Karena kenapa? Karena roller coaster itu kan melewati saat wajar, terus biasa aja, ada saat yang ketegangan, ya nggak? Ada saat histerianya juga ada, lalu ada anti klimaksnya, terus berupa kelegaan. Bener nggak? Ngaku nggak? Iya. Bagi yang menikah. Yang belum, ya begitu kondisinya. Jangan menikah mikirin yang senang-senang juga. Udah serem banget sih, tapi menyenangkan lah. Aduh, si Kang Hari kenapa? Ini nggak bisa nembus-tembus nih. Kang Hari, halo Live Top, apa kabar? Selamat malam, teman-teman Live Top. Kang Hari, woi, Kang Hari, yang hilang. Woi, Yes. lah, kok pakai itu lagi? Udah, pakai ini aja lebih enak. Suaranya kan lebih asik kan? Sok lu, pamer Nggak, doang, bagus nggak? terus taruh lagi. Masal.
Menang Oh, pamere. hadiah ulang tahun 28 Iya, iya, iya. Mei kemarin. Kaliwat atau. Kang Aduh. Hari sehat? Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suara gimana, Kang? Bagus Ngantor, nggak, Kang? ngantor udah normal, nggak pakai schedule shift-shiftan lagi. Enggak, masih pakai sip-sipan. Wave, Oh masih, masih masih, sampai sekarang masih masuk kantor. masih, 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 Oh gitu. masih pakai wave. Kebetulan Kang, wave. apa? Kenapa? Kang Hari? Ih, kenapa sih ini Kang Hari nih? Putus-putus suara lu. Halo, 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 halo. Apa perlu Suara gue lo halo pindah halo kali ya? oke, cuman lo nge-lag muter 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 gitu. Sekarang gimana? Nah, kan sekarang diam lo, diam. Ah, nong tiba-tiba ada di Oh depan iya, muka ya. gua. Tuing. Udah, udah. Ya ya ya, diam. Kang Hari nggak boleh gerak-gerak, udah diam aja. Buset dah. Gerak dikit Masa nggak nge-lag. boleh gerak? Gerak dikit nge-lag pasti tuh. Pasti. Kacau ya. Gerak dikit nge-lag pasti. Jadi istilahnya Oke, gerak Kang dikit Hari. jelek gitu. Yoi. Apalagi gerak terus, tambah aja nge-lag, hilang aja lo. Iya, makanya pantas kalau kayak gitu. Oke. Oke, Sobat Gunya Pena, Kang Hari udah ada nih sekarang nih. Temanya itu perkawinan bagaikan roller coaster. Ini yang Kang Ini Hari. bikin Gila lo, Sa. bikin Serem judul, banget bikin judulnya. judul, Bodoh bikin amat. judul kacau. Bikin judul yang kacau. Bodoh Gitu. amat. Iya. Bombastis. tapi Pokoknya memang benar Kang Hari, perkawinan itu bagaikan roller coaster kan. Pertama tuh kan wajar dulu nih. Brrr. Terus naik. Pas turun, wah! Wah! Terus diputar, wah! Terus iya. naik lagi histeria tuh, wah! Akhirnya wajar lagi, set. Nah, kayak gitu perkawinan tuh, bener nggak? Iya, Bagi yang udah memang nikah, begitu, Kang, gitu loh. bagi yang udah nikah, yang belum, nah buruan kawin, Ngelek. buruan nikah, biar ngerasain. Apa? Yang ngelek situ apa gue? Situ. Wifi gue mah bagus. Kan? Dia ngilang lagi kan? Kang Hari. Gimana sih? Ini kayaknya mesti Gue ketuk. remove dulu. Lo. Kalau gue sama Kang Hari udah cuek. Kang, gue remove dulu lo. Nge-fresh dulu. Kang, coba handphonenya di refresh atau di restart atau di reboot dulu. Ya, gue juga begitu kalau mau siaran. Handphone gue reboot dulu atau gue restart. Biar apa? Biar ada ringan meskipun udah banyak datanya di dalam. Buset deh. Foto banyak banget. Oke, teman-teman, Ngunyah Pena yang malam hari ini join di Ngunyah Pena malam hari ini, teman-teman bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komen atau di kotak yang ada gambar tanda tanyanya, ya. Oke, sebentar. Sebentar nih, gua mau tulis dulu nih tema malam hari ini apa. Perkawinan bagaikan roller coaster. Coaster. Twing pin. Oke ya. Ini Kang, gabung. Oke. Halo Mas Rio Gembul. Weh, Mas Rio, enak banget loh bakminya. Mantap. Bentar. Neng, keripik. Mana keripik? Buset. Kang Hari,
gua dikirimin makanan sama kapten 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 apa? Kapten Cia. Bukan. Kapten mana gerak? Ah, ini nih, gua kasih lihat. Ini enak. Saha. Captain Kitchen. Nah, ini. Captain Kitchen. Oh, Homemade. Captain Captain Kitchen Homemade. Fresh Food. Tuh. Captain Bah. _ Kitchen. Kalau mau pesan 087716766858. Kang. Da dia kuduna tuh dikirim banyak heula di- tuh ke Bekasi. Hah? Dikirim ke Bekasi. Iya, Oh, kuduna iya. ngetes heula Nonton atuh. aja lah. Kang, mau lihatnya review, nonton Instastory gua aja. Itu gua lagi Tuh, makan kayak bakminya. Ajib. Nah, ini yang gua makan. Ini yang gua makan nih. Ini yang gua makan keripiknya. Keripik balado. Udah tinggal setengah lagi, Bo. Dihabisin sama ibunya anak. Ada yang mau? Waduh, gawat nih. Kang, jelas nggak saya ngomong? Jelas. Ini udah mantap nih. Udah ya? Oke. Cakep. Barangkali Oke, belum Kang. mantep. Tema. Perkawinan bagaikan agak roller ini. coaster. Nah, Sok. ini memang judulnya agak serem. Kang Hari juga bilang, lu gila loh. Biarin. Namanya juga judul mesti bombastis. Kalau nggak bombastis, ntar nggak ada yang nonton lagi. Tapi memang begitulah perkawinan yang mesti kita kadang kita harus. Nah, Kang Hari lah. Kang Hari senior perkawinan nih. Juga pengacara perkawinan. Tolong cerita dong, Kang. Cerita. Jangan nge-lag mulu. Hari. Gue remove lagi loh. Nge-lag mulu. Oke, sambil Kang Hari gue remove, gue makan dulu. Captain Kitchen. Yeah. Captain Kitchen. Ya. Ini dia. Homemade Kitchen. Fresh food loh. Kok tadi nggak apa-apa tadi. Kok ini buram sih gambarnya. Itu dia. Homemade Kitchen, fresh food, Captain Kitchen. Kalau mau pesen sok, enak banget. Enak banget. Ini keripik beladonya, ya. Mas Rio Gembul, thank you banget. Bakminya. Kalau yang satu lagi masih masuk ke freezer, belum gue makan, ya. Nanti gue lanjut. Ela Tifa join. Hai, Elif. Namanya susah. Bayu Munggaran. Halo, Bayu Munggaran. Pindah posisi. Gua yakin. Di tempat yang tadi wifi-nya jelek. Ya, bener Wifi-nya hancur. Ya, bapuk. Nah, ini keren nih. Bapuk ya. Halo, Mas Bayu. Apa kabar? Harisfat 84 join. Halo, selamat malam, teman-teman. Kang. Situ kan senior perkawinan, juga pengacara perkawinan. Sok atuh cerita tentang judul tema kita malam hari ini. Ini memang hancur bener ya, bikin tema nih emang bikin hancur-hancuran gitu kan. Jadi gini, kalau saya ngomongin perkawinan bukan berarti perkawinan saya pun juga tidak ada masalah gitu kan ya. Tentunya kalau misalnya semua orang kalau misalnya menikah itu pasti ada yang tadi Kang Saldi bilang, roller coasternya tuh ada gitu kan, bener kan? Itu bener-bener lah, naik turun apa segala macam. Nah, tapi dalam hal ini yang saya mau obrolin itu adalah bagaimana caranya bisa memahami mengenai perkawinan berdasarkan hukumnya. Saya akan bicaranya tentang hukumnya di perkawinan itu seperti apa, gitu kan? Karena kan selama ini kan banyak orang yang tidak menyadari tentang perkawinan kan, perkawinan berdasarkan hukumnya. Nah, makanya saya akan bicara tentang hukum perkawinannya, bukan mengenai bagaimana caranya mengharmoniskan perkawinan atau segala. Bukan, itu bukan urusan saya itu. Ya, betul. Setuju, Kang. Karena itu bukan.
karena setiap orang punya metode sendiri-sendiri dalam membina rumah tangganya. Rumah tangga. Betul nggak, Kang? Betul, setuju. Jadi nah, sekarang yang dibahas ini adalah hukum perkawinannya. Ya, saya cerita tentang hukum perkawinan. Kalau hukum perkawinan itu didasari awalnya kan zaman dulu itu sebelum tahun berapa itu memang sudah ada hukum perkawinan, tapi berdasarkan hukum agama, betul ya? Ya. Nah, akhirnya pemerintah membuat undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu mengenai perkawinan, ya. Makanya saya bawa dasarnya nih, ya. Jadi saya membaca, nggak cuma baca nih, saya ada dasarnya gitu kan. Itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, itu tentang perkawinan, di mana semua yang berkaitan dengan perkawinan apa segala macam itu sudah ditetapkan berdasarkan pasal-pasalnya semuanya di situ. Ini banyak sekali, Kang, kalau misalnya mau bicara tentang runutan pasalnya apa segala macam tuh banyak ya yang diomongin seperti itu. Hanya saja kan kita mesti mengetahui apa saja sih mengenai perkawinan. Saya mungkin akan didasari dulu ya mengenai perkawinannya sendiri itu apa, Kang, gitu kan. Oke. Kalau perkawinan itu kan sebenarnya ikatan lahir batin, betul kan, antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang ingin menjadi suami istri, betul kan? Itu kan dengan tujuannya adalah membentuk sebuah keluarga, betul kan? Membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu berdasarkan bunyi undang-undangnya. Bukan kebudayaan ya. Bukan kebudayaan. Berdasarkan kebudayaan ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu mesti ditetapkan. Jadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, perkawinan di sini berdasarkan pasal 2-nya itu perkawinan adalah perkawinan yang sah. Nah, perkawinan yang sah itu seperti apa? Apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Oke. Karena setiap orang itu kan punya kepercayaan masing-masing atau punya agama, betul ya? Nah, itu dasar hukumnya ada untuk mengenai perkawinan. Islam seperti apa, non-Islam seperti apa. Itu dasarnya ada. Nah, tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, memang ada penambahan juga perubahan-perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini ada undang-undang yang melakukan perubahan karena ada beberapa pasal yang dilakukan perubahan. Nanti saya nggak akan bahas semuanya, tapi ini dasarnya aja dulu. Oke. Itu tiap-tiap perkawinan dicatat, harus dicatat, Kang. Ya. Jadi harus perkawinan dicatat, yang sah itu harus dicatat, ya. Jadi dicatat berdasarkan apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dicatat ke negara, Kang. Ya kan? Yang itu akhirnya nanti dijadikan kependudukan, dicatat berdasarkan kependudukan apa segala macam. Kan ada yang menikah berdasarkan agama, ya kan, agamanya masing-masing. Ada kan yang seperti itu. Makanya kenapa sekarang pemerintah mengatur undang-undang tersebut agar semuanya tercatat pernikahan itu, gitu loh. Nah, itu di pasal 2-nya ya, Kang. Nah, azasnya perkawinan seorang pria itu hanya nih di pasal 3-nya ya, Kang. Saya ngomong dasar perkawinannya aja dulu. Pasal 3-nya itu dalam suatu perkawinan, seorang pria itu hanya dibolehkan mempunyai 1 orang istri. Oke. Nah, jadi jangan coba-coba kalau misalnya ada yang mau 2 atau 3 atau 4. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu yang dibolehkan, diperkenankan, itu hanya 1, ya kan? Tapi kan berdasarkan hukum agama, di agama Islam, apa segala macam, memang ada gitu kan dasarnya. Tapi ini yang dicatat. Tapi ada lagi, Kang, ya. Apa tuh? Boleh melakukan 2, 3 atau 4 itu harus berdasarkan keputusan pengadilan. Kalau misalnya mau beristri lagi, ya kan? Di sini pengadilan ya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan apa? Pihak istri, ya kan? Itu juga ada, karena pasalnya ada.
Nah, pihak-pihak yang bersangkutan itu di pasal 4 itu akan ngomong nih, Kang. Apa tuh? Dalam hal suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut di pasal 3 tadi ayat 2, ya, undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah setempat. Nah, kalau misalnya pengadilan dalam perkawinan itu bukan pengadilan negeri, tapi pengadilan agama, Kang. Ya, bukan pengadilan tinggi, bukan pengadilan negeri, tapi pengadilan agama. Nah, pengadilan di sini dimaksud dari ayat 1 itu adalah, satu, pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila. Nah, ini ada syaratnya, Kang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Nih, buat teman-teman yang di sini ya mau nyoba ya silahkan gitu. Khususnya yang berkelamin laki-laki. Tolong disimak baik-baik apa kata-kata. Ya itu kan ada ini ada Pak Aswin nih, syariahnya saya itu ada tuh di sini ya. Nanti di sini tuh satu nih ya, pasal 4 ini menyatakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Tuh yang boleh diizinkan ya. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ya, itu boleh tuh, 2. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. 3. Oke, 3. Nah, itu pengadilan boleh memberikan izin tuh, Kang. Oke, kalau ketiga hal itu. Kang, tapi ketiga hal itu berdasarkan data yang betul-betul data ya, bukan data kaleng-kaleng kan. Iya, fakta ya. Oke, Kang, kalau misalkan mendapatkan surat dari yang dari istri nih, saya Maimunah, anggap aja saya Mawar, jangan Maimunah, saya Mawar, sebut saja Mawar, mengizinkan suami saya berduri untuk menikah lagi. Nah, itu boleh nggak dengan surat kayak begitu? Nah, sekarang pertanyaannya itu kan di pasal 4, ya, syarat boleh seorang suami beristri lebih dari 1. Ya kan? Tapi di pasal 5 itu ada ketetapannya, Kang. Ya. Jangan seenaknya aja. Untuk dapat permohonan itu disetujui ya oleh pengadilan ya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 ayat 1 tadi, undang-undang itu harus memenuhi syarat. 1. Syaratnya. Dengerin semuanya syaratnya. Jangan sembarangan. Dengerin. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Jadi kalau misalnya orang itu udah 2, udah 3, itu harus mendapatkan persetujuan ketiga istrinya. Gila, kuat banget tuh laki-laki sampai 3. Nah, itu dia ya. Yang kedua, syaratnya ya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Makanya disebutkan istri-istri ya, Kang. Kalau misalnya suami itu punya istrinya udah lebih dari 2, tapi dia pengen nikah lagi gitu kan. Jadi kan makanya disebutnya istri-istri, bukan istrinya saja, ya. Itu ya, dan anak-anaknya mereka loh ya, Kang ya. Nah, syarat yang ketiganya nih, Kang. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, syarat itu kalau sudah dipenuhi, pengadilan bisa mengetok palu dan dikeluarkanlah suratnya, Kang, nanti, Kang. Persetujuan pengadilan agama itu. Surat izin menikah lagi. Iya, surat izin menikah lagi. Jadi kalau misalnya tidak ada surat itu, dan kalau misalnya ternyata tidak ada surat itu dan laki-laki itu tetap melakukan sebuah pernikahan ya dengan menggunakan surat yang ada dan akhirnya tanpa sepengetahuan istri, ternyata pengadilan itu dalam tanda kutip menyetujui untuk melakukan pernikahan, pengadilan agama, berarti ada pemalsuan tuh di situ, Kang. Oke. Kang, bentar Kang. Sebelum akan berlanjut ngobrol, gue mau nyapa dulu teman-teman yang gabung malam hari ini. Oh iya, kita sapa dulu, Kang. Gembul, Ayah Bayu Munggaran, Haris Fat 84. Nah, dia ngasih pertanyaan. Sebentar ya, Haris. Mas Haris nanti saya bacain. Ada Anita Rahayu. Halo Anita, selamat malam.
dia nulis loh, kok nulisnya pakai mata doang. Matanya mendelik lagi. Apa kabar nih? Ya ini harus denger nih, kayak begini nih. Aswin Sitanggang, tadi Pak Aswin ya. Ada Pradana Hadi, itu orang ada Syariah tuh, Pak Aswin, Oh, Pak oke Haris, oke. ya Halo kan? Pak Aswin. Terus ada Mega Novelia. Mega, dengerin nih. Ini harus denger nih. Semua orang harus dengar. Kita yang pernah lagi. Kita yang menikah, setidaknya mendengar hukum perkawinan itu seperti apa yang nanti yang sekarang lagi dipaparin oleh Kang Hari Sumartono. Halo Pak Pradana Hadi 5. Halo, selamat malam. Oke, Kang Hari, sebelum lanjut, bisa nggak dijawab dulu punya Haris Fat 84? Oke. Atau nanti aja, Bagaimana hukum? Ntar, saya akan ngomongin dulu orang-orang yang boleh nikah ya, Kang. Oke, berarti ini di hold dulu ya. Di hold dulu ya. Nah, oke, kita hold dulu. Kang Haris, kita hold dulu ya, nanti kita bacain. Oke, Kang, lanjutkan. Tadi kan syarat dasar perkawinan, betul ya, Kang? Ya. Nah, sekarang syarat-syaratnya perkawinan. Jadi orang menikah itu harus memenuhi syarat, Kang. Ya, berdasarkan undang-undang yang boleh itu perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya 21 tahun ke atas boleh nggak mendapat nggak boleh izin, boleh nggak? Ya kan? Tapi jangan salah, undang-undang perkawinan ini kan dasarnya juga di undang-undang agama kan, hukum agama, ya kan? Segala sesuatu yang mau melakukan perkawinan itu harus dapat izin dari kedua mempelai, orang tua. Orang betul tua. Kan? Tidak boleh, itu wajib, itu hukumnya. Kedua orang tua, kedua belah pihak ya. Iya dong, itu harus gitu kan. Nah, makanya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Jadi kalau misalnya perempuannya nggak mau terus diajakin kawin terus ya nggak boleh kan. Jadi harus dua-duanya seneng gitu. Dipaksa nggak boleh. Nah, iya, itu kena tuh nanti undang-undang pasalnya. Nah, terus kemudian dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka itu keadaan kan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka harus minta izin ke siapa? Izinnya biasanya itu sama kakaknya yang masih hidup, ya kan? Misalnya kayak saya nih, orang tua saya kan udah meninggal tuh, betul ya? Bapak udah meninggal. Nah pada saat adik saya mau menikah, yang perempuan, itu izin sama saya. Karena pengganti selain bapak. Sama ibu, pengganti bapak. Nah itu di hukum Islamnya juga ada, gitu kan? Nah itu, terus kemudian di pasal 6 tadi itu kan menyatakan bahwa orang mencapai usia 21 tahun, betul ya Kang? Tapi kalau misalnya ada orang yang pria perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun, Kang. Oh, okay. Nah ini hati-hati, karena di undang-undang perkawinan ini kalau misalnya di bawah 19 tahun itu masih dianggap anak-anak, Kang. Masih belum boleh. Di bawah 19 tahun masih dianggap anak-anak lah. Ya, jadi minor. Ya, jadi nanti itu akan kena undang-undang perlindungan anak tuh kalau misalnya ada orang tua yang menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun. Kan belum waktunya. Nah, ini hati-hati, di Indramayu itu banyak orang-orang yang di bawah 19 tahun udah kawin, 16, 15, 14 itu banyak. Oh ya? Banyak. Mau tahu tempatnya? Kampungnya ada. Barangkali perlu mau ke sana boleh. Diajakin. Ya. Sekedar mencari data, informasi nggak apa-apa dong. Kan untuk jadi dokumenter film keren tuh. Ya, jadi begini Kang. Ada di satu daerah itu yang notabene kalau musim panen itu adalah musim nikah. Itu di Indramayu ada Kang. Ya. Pada musim paceklik itu pada musim cerai itu ada. Ada. Serius? Ada kampungnya ada. Ada di Indramayu itu ada. Sama di Indramayu gitu juga. Ada di Indramayu. Itu emang kayak gitu. Jadi, nah itu yang diperbaiki oleh pemerintah. Gue speechless. Makanya kalau misalnya mau cari janda muda memang ada di sana, Kang. Kurang ajar loh.
kurang ajar. Enggak, maksud saya adalah ini Kang, hanya Kang, yes, Kang, ini hanya informasi aja ya Kang gitu. Kang, Hmm. Kang, yang tadi Ya. DM ya. Bahaya itu ya. Nah, terus Ya oke, lanjut. ini perkawinan itu yang diizinkan ya Kang ya. Sekarang Ya. perkawinan yang dilarang antara dua orang yang ini satu ya, berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas itu nggak boleh. Oke. Jadi nikah dengan adik sendiri apa segala itu nggak boleh. Itu yang dilarang dalam perkawinan. Incest. Terus berhubung Incest. Iya, nggak boleh. Ini diatur nih Iyalah. di pasal 8 ya. Terus kemudian berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Ya. Saudara ke kanan ke kiri. Saya kan punya saudara kanan kiri pasti. Ya. Oh, saudara. iya. Iya dong. Saudara antar seseorang dengan saudara orang tua, nah saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya. Nah, itu nggak boleh tuh, ada tuh. Ya. Nah, terus kemudian ini mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri itu nggak boleh. Nah, di pasal 8 itu lengkap semuanya perkawinan dilarang antara dua orang itu. Jadi nggak boleh dilakukan, gitu kan. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Jadi kemenakan nikahin bibinya gitu kan. Nggak boleh tuh. Ya. Nah, terus berhubungan saudara dengan numpakan bibi nggak boleh. Itu nggak boleh itunya. Nah, itu pasalnya ada. Jadi jadi itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada dasar, ada syarat, ada larangan, Kang, yang nggak boleh. Nah, pasalnya banyak. Boleh nanya kalau nggak? Misalnya mau, boleh, silakan. Nanti kita akan nanya ya. Ini baru bicara tentang dasar dulu deh. Oke, Kang, ya. Ada nggak pasal yang mungkin melarang atau membolehkan? Misalkan duda dan janda menikah, ya, punya anak sambung nih. Anak sambung tuh naon? Anak tiri. Oh. Anak tiri si yang perempuan bawa anak, si yang laki bawa anak, gitu ya. Nah, pada saat menginjak dewasa, nah, misalkan si ayah melihat anaknya, kayaknya cocok nih gua kawinin nih sama anaknya yang si istri nih, istri yang dibawaan istrinya nih. Nah, itu bisa apa enggak? Ada pasalnya enggak kayak gitu? Sebenarnya sih hukumnya kalau misalnya berdasarkan dari pasal 8, sebenarnya kan di sini kan ada nih berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Itu kan nggak boleh tuh ke atas. Tapi kalau anak sama anaknya, itu kan sebenarnya tidak ada hubungan darah sama sekali, kan. Nah, nanti ada hukum Islamnya tuh, Kang. Ya. Itu kan sebenarnya nggak ada masalah, Kang. Nggak ada hubungan darah apapun, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah karena hanya orang tuanya saja yang menikah, gitu kan, bawa anak masing-masing. Jadi di sini bicaranya adalah hukum etikanya aja lah, gitu loh. Ya, hukum etikanya tuh larinya ke situ jadinya, kan. Kalau berdasarkan hukum di pasalnya sih nggak ada, gitu, melarang bahwa anak tiri ini menikah nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak ada yang melarang itu semuanya, silakan aja. Tapi di agama kan kadang ada etika untuk itu semuanya, kan. Ya, untuk mencoba, ya lu gila aja ya, lu kan itu kan adik tiri, ngapain lu kawinin, kan kadang suka kayak gitu kan ngomongnya, kan. Lu mendingan cari yang lain, kenapa, emang nggak ada lagi gitu. Lah gua demennya sama dia gimana, kan? Emang orang nggak bisa di ini kan. Tapi secara undang-undang secara hukum negara itu nggak ada sih sebenarnya, kan. Ini kan nggak ada hubungan darah. Yang nggak boleh itu kan adalah hubungan darah. Gitu. Seperti itu, Kang. Kayaknya mesti jawab pertanyaan deh ya. Kang, nih gara-gara bombastis judul nih tuh banyak nongol tuh. Buset, harus banyak buat judul. Ya, oke. Sebelum kita jawab pertanyaan yang pertama, saya ingatkan pada teman-teman yang join malam hari ini di Ngunyah Pena, ngobrol nyantai penuh makna bersama sobat tamu saya yang luar biasa, Kang Haris Sumartono.
boleh mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen atau di kotak tuh, kotak kecil tuh. Di situ Iya. ada gambar tanda tanya. Tulis di situ pertanyaannya. Nanti kita bacain. Kopjo, Jud- Pak Hari judulnya semua bisa azah. itu anak Medan kan. Oh, anak Medan, anak Medan. Anak Medan. Edukasi bagus. Oh, terima kasih Pak Kopcoh. Siap. Ada Danang Bintaro. Halo, selamat malam semua. Hah, ini dia nih yang mau ngajak ngopi sama main sepeda. Tar dulu, gue belum punya sepeda. Iya. Ya, ya. Kan Kang bisa Hari udah ngopi. beli sepeda, makanya bininya manyun. Gue belum punya sepeda. Doain ya, semoga ada rezekinya bisa beli sepeda ya Allah. Amin, ya Allah, amin. amin. Oke, ini ada Anita juga. Kang, kalau keadaannya sebaliknya bagaimana? Maksud lo? Keadaan sebaliknya kayak gimana nih? Maksudnya gimana? Maksudnya lo poliandri? Oke. Kita ke pertanyaan yang pertama. Haris Fuad 84. Ya. Pertanyaannya adalah, Kang Hari, bagaimana hukum kawin kontrak secara negara? Apakah hal tersebut dilegalkan? Ya enggak lah, kawin kontrak. Ada, yang namanya kawin kontrak itu tidak ada. Pokoknya di hukum apapun juga tidak ada, gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai ada yang under table merit. Under table merit gitu. Jadi gini, kalau misalnya menjawab pertanyaannya Kang Haris, kawin kontrak itu dilegalisasi nggak sama negara. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang namanya legalisasi yang namanya kawin kontrak. Iya, kayak gitu film Indonesia tahun 80-an jadinya. Ya, itu tidak ada sama sekali. Mungkin teman-teman pernah dengar lah ya, kalau misalnya lari ke puncak, itu kan ada yang kawin kontrak cuma 3 bulan, 7 bulan, apa segala macam. Dan itu pun juga sudah dibenahi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, ya kan, mengenai pendataan orang-orang yang datang ke sana hanya untuk melakukan perkawinan kontrak, gitu kan. Oke. Dan ada juga kemarin saya baru baca dan saya juga ngelihat salah satu YouTube-nya seorang YouTuber yang menyelamatkan seseorang untuk dia kembali ke Indonesia hanya gara-gara kawin kontrak. Kawinnya itu dipaksa untuk menikah dengan iming-iming bahwa akan hidup bahagia apa segala macam, tapi ternyata di sana itu diperlakukan tidak selayaknya sebagai seorang istri. Makanya dia minta kembali, akhirnya dikembalikan. Jadi sepakat semua, baik di Muslim maupun dimanapun agamanya, ya, dan di secara negara, bahwa kawin kontrak itu tidak ada sama sekali, ya. Jadi kalau ada yang melegalisasikan kawin kontrak, entah itu anggota DPR apa segala macam, mesti dipertanyakan tuh suaranya. Suara siapa itu? Atau lembaganya, lembaga yang menikahkan, ya kan? Ya, nah jadi kalau misalnya bicara tentang siapa yang menikahkan, itu tentunya biasanya menikahkan mungkin hanya sekedar, kan kalau misalnya di agama itu kan ada syarat nikah kan. Betul. Satu, ada wali. Betul. Ada mempelai. Betul dong. Pertanyaannya kawin kontrak, ada wali nggak? Kalau laki itu kan walinya kan tinggal ngambil siapa aja boleh, tapi perempuan kan harus ada wali. Betul dong? Perempuan itu wajib ada wali. Kalau laki itu, misalnya Kang Saldi nih, saya pengen nikah lagi gitu, saya manggil Kang Saldi aja untuk jadi saksi, nggak ada masalah. Karena laki-laki hanya saksi doang. Tapi kalau perempuan itu wajib ada wali. Karena yang dinikahkan, yang menikahkan kan adalah walinya kan. Nah itu yang menjadi dasar kenapa sekarang sedang banyak edukasi di daerah Bogor ya Kang. Daerah Bogor itu mungkin puncak. Kang Haris mungkin sering ke puncak lah, makanya tahu kan daerah sana banyak yang kawin kontrak gitu kan. Itu sedang diedukasi. Baik aparat desanya apa segala macam. Makanya sekarang sudah mulai berkurang nih. Sembunyi-sembunyi itu jadi akan jadi ilegal kan. Ya, dari dulu juga ilegal kok. Tidak ada yang namanya pemerintah daerah menyarankan adanya kontrak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa perkawinan yang sah itu adalah harus tercatat kan di pengadilan agama. Nah, pengadilan agama itu adalah representatif dari negara kan. Nah, seperti itu.
Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang mau nikah sirih ya. Tuh ada tuh dananya tuh. Tapi jangan dijawab gitu dulu, ya. Kang. Ini soalnya ada pertanyaan Jadi dulu nih di bawahnya Kang Kang Haris. Kang Haris, jadi saya boleh nyatakan bahwa kawin kontrak itu tidak sah. Oke. Itu Kawin kontrak tidak sah masuknya secara ilegal dan hukum kalau negara. iya, Ilegal karena berarti ya. nanti Oke. iya, jadi nanti bisa dikenakan pasal pidana tuh. Ya, itu bisa dikenakan pasal pidana, perangkat desanya yang menikahkan, orang yang dinikahkan, sama orang yang mau nikahnya. Kena Kena semuanya semua kan tuh ya Kang kasihan. ya hukum. Iyalah. Itu udah pasti hukum domino tuh kena tak. Iya, udah pasti kena semua kan gitu. Apalagi perangkat desanya yang mengesahkan. Siapa yang mengesahkan itu semuanya kan gitu. Oke, berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu nih Anita Rahayu nih. Kang, kalau keadaannya sebaliknya bagaimana? Nggak ngerti pertanyaan lo. Lo DM gue deh ya. Nanti gue olah kalimatnya. Oke, Dit. Gue bingung pertanyaan lo gimana nih. Kalau saya sih ngerti itu, Kang. Kalau lu sebaliknya itu sebaliknya itu berarti perempuan yang melakukan poliandri, bukan poligami. Ya kan? Nah, pertanyaannya, setahu saya ya, nggak tahu koreksi ya kalau misalnya ini, berdasarkan agama, poliandri itu kan nggak boleh. Istri poliandri itu nggak boleh. Lebih dari satu, nggak boleh. Nggak boleh. Karena sejarahnya dulu, ya, kenapa ini bukan melegalisasikan atau memenangkan pria ya, enggak ya. Dulu itu banyak kan yang namanya janda korban perang, betul ya Kang? Zamannya Nabi dulu, betul dong? Dan itu sangat miskin apa segala macam, sehingga dilakukanlah untuk menyambung hidupnya mereka, maka dinikahilah gitu loh Kang. Itu janda-janda korban perang loh Kang. Ya, dinikahilah gitu loh. Satu. Yang kedua, setahu saya itu karena jumlah perempuan itu lebih banyak dibandingkan sama jumlah laki-laki. Ya. Nah, kalau misalnya logikanya adalah nih perempuan pasti banyak yang nggak dapat jodoh nih, gitu loh. Walaupun jodoh kan sudah ada yang Allah yang ngatur ya Kang ya, tapi dilihatnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mau poliandri, ya sebenarnya dasarnya itu tidak ada dasarnya. Tapi kalau poligami ada dasarnya kan gitu loh. Ya. Setahu saya di agama pun juga poliandri itu tidak boleh gitu loh. Kalau maupun dia mesti melakukan sebuah perceraian dulu gitu loh. Tapi kan perceraian kan nggak boleh. Betul ya kan? Nah itu. Karena ini dasarnya dasar dari hak-hak dan kewajiban perempuan sih masalahnya. Jadi hapunten pisan gitu, bukannya nggak boleh gitu kan. Justru hukum perkawinan ini sangat melindungi sekali perempuan ya kan, harusnya. Ya? Jadi sebenarnya ini kalau ngelihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kebetulan juga ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 96 apa 99, saya agak lupa, saya baca. Itu beberapa pasal dikoreksi, ini untuk melindungi perempuan juga sebenarnya. Gitu loh. Ya, agar agar haknya perempuan itu sama dengan haknya laki-laki gitu loh. Tapi bukan berarti haknya laki-laki boleh berpoligami, perempuan harus dong punya hak juga dong untuk poliandri. Ya bukan itu. Kesetaraan tuh bukan seperti itu. Tapi kan undang-undang ini dibuat juga kan berdasarkan undang-undang agama juga, hukum agama juga, hukum yang melindungi itu semuanya. Ya mungkin koreksi juga di agama lain pun juga poliandri itu memang tidak boleh. Tidak ada lah, bukan tidak boleh gitu loh kan. Tapi andai kata pun mau ya monggo aja. Saya sih nggak ngelarang gitu. Tapi kan tanggung sendiri resikonya gitu aja. Tanggung sorangan lah resikonya ya. Gitu. Kalau udah ribet jangan cari-cari kita. Nah, karena nanti ini kaitannya sama waris dan lain-lain, Kang. Ya betul Kang. Hukum waris kita udah bahas ya, nggak bahas lagi loh. Iya, gitu aja, hati-hati. Oke,
Next question, gaya gue pakai bahasa Inggris, bro. Oke, apakah istri poligami bisa disahkan secara negara? Istri poligami? Oh, istri poliandri. Poliandri kali, Pak, ini Pradana Hadi 5. Bukan, istri poligami, tahu kan? Istri poligami itu gini, Kang. Istri yang kedua, istri yang ketiga, mau disahkan gitu loh. Oh, iya. Bisa kalau disetujui kan? Oleh negara, bisa. Betul nggak? Betul nggak? Gini, ya betul. Tadi kan di pasal yang pertama itu syaratnya kalau misalnya mau berpoligami adalah satu dapat izin dari istri. Itu kan? Iya, dapat izin dulu loh ya, dapat izin, ya kan. Segala macamnya harus dipersiapkan, mampu dan adil, ya kan. Di agama pun juga sama kan, harus dapat izin agar bisa sah. Nah, pada saat dia melakukan sebuah pernikahan untuk berpoligami dan disahkan oleh negara, ya harus ada surat izin dari istrinya. Kalau nggak ada surat izinnya, mau nikah, jangan pakai jurus minta maaf. Hapunten geus kawin deui kan heboh. Itu nggak boleh. Hapuntennya gitu kan, nggak boleh. Tua gitu kan. Jadi nggak boleh ya, tapi kan harus harus tertulis ya, semuanya harus tertulis ya, nggak bisa verbal doang, nggak bisa ya, harus tertulis. Itu secara hukum, karena pengadilan agama akan meminta materi. Oh pasti ya, jadi karena boleh nggak Neng? Karena pengadilan agama itu denger nggak? Sok tahu sok tingali Kang kopna ngomong nyepeng naon nih kop Neng, kopna lagi pegang apa Neng? Gergaji atau apa? Oh, pegang kuaci aman. Pegang kuaci aman berarti. Jadi kalau misalnya mau disahkan ya berarti harus ada surat itu gitu. Oke. Saya pernah melakukan pembelaan terhadap salah seorang yang notabene istrinya menikah pada saat suaminya sakit dan suaminya nggak tahu sama sekali dia nikah, dan dia menggunakan surat cerainya itu dipalsukan, Kang. Nah jadi kita tuntut balik ya, kita memberikan satu somasi ke mereka bahwa oke, kita lanjut ke pengadilan, bisa aja lanjut ke pengadilan, tapi pasal yang ditujukan adalah pemalsuan ya terhadap identitas dan melakukan melakukan perkawinan yang notabene tanpa izin. Nah, seperti itu. Memalsukan data perkawinan ya. Oh iya. Pidana dong itu masuknya dong. Iya, pemalsuan kan. Pemalsuan data-data otentik itu lumayan, Kang, maksimal 4 tahun. Baik. Baik tuh. Males, mata ke akhirnya dia menyerahkan diri. Ya udah, untungnya suaminya udah meninggal sih, Kang, gitu. Kalau suaminya belum meninggal masih dituntut terus gitu, Kang. Ini hanya berkaitan apa? Hanya berkaitan dengan waris, hitungannya rebutan waris. Ujung-ujungnya. Pasti. Nah, gitu loh. Oke. Kang, sorry Kang. Aduh, masuk angin gue beneran. Masuk angin dari kemarin, jadi gerap wae. Gara-gara roller coaster. Enggak. Rokojo. Nih ada, saya mau nyapa dulu ya. Ada Pak Novi nih. Aduh, ini bosnya Afris nih, PT Afris. Selamat malam Kang Novi. Itu ada Novi Adrianto 09. Ya, itu. Kang Danang, hayo kumpul di mana di Bogor sih kan Novina. Tuh di Bogor tuh Kang Hari pengennya ngobrolnya di Bogor. Ya tuh. Terus apa lagi ya? Siapa lagi nih? Poligami ada yang gimana ya? Poligami mau adil gimana ya? Mau adil gimana ya? Kalau poligami nanya mau kita, adil. Lo bisa adil apa enggak? Kalau nggak bisa ya jangan. Belum tahu, jangan ditanya sama kita lah. Jangan tanya kita, tanya yang udah poligami. Ya, jangan tanya kita. Nah, kenapa belum? Ini ada pertanyaan nih Kang ya. Kalau nikah siri apakah diakui negara? Yang namanya nikah siri itu enggak? Sebelum Kang Hari jawab, gue bisa jawab. Ya, sok. Kagak diakui negara.
Yang rugi Iya, perempuan. betul. Jadi ya nggak, Kang? betul. Jadi kalau misalnya nikah siri itu kan sebenarnya kan hanya nikah di bawah tangan dalam tanda kutip ya. Jadi ada wali, ada yang menikahkan gitu loh. Tapi tidak didaftarkan ke ke pengadilan agama. Itu nggak didaftarin. Oke. Tapi pertanyaannya ada yang nanya kan, Pak, tapi kok dapat surat nikah? Kan ada yang nikah siri dapat surat nikah. Ya kan? Itu mesti dipertanyakan juga tuh, kayak begitu tuh. Bukan dipertanyakan lagi, Kang. Itu berarti itu ada oknum. Kalau orang yang sudah dapat surat buku nikah, artinya itu sudah terdaftar di negara. Ya kan? Karena ada kodenya nih, Kang. Nikah itu. Tercatat tanggal sekian apa segala macam. Itu tercatat di negara tuh, Kang. Jadi kalau misalnya Akang mau tahu bahwa saya tuh terregister nggak? Coba aja cek di pengadilan agama itu, ya pengadilan agamanya Akang gitu ya. Pakai website aja apa segala macam. Nomornya Akang dimasukin, pasti muncul tuh nama Akang sama istri Akang. Itu ada kan? Webnya. Oh, udah gitu bisa loh. sekarang gitu ya, ngecek gitu bisa ya? Bisa cek, bisa. Nah, buka website-nya, website Depag. Iya, bukan Depag ya sekarang ya. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Kanyahoan tuananya Depag. Jadi malu nih gua. Iya, Kementerian Agama, Kang. Nah, jadi www.kementerian agama mengenai perkawinan mau lihat datanya terdaftar atau tidak, itu ada di situ. Nah, lebih hebat lagi sekarang selain buku nikah, Kang, sekarang itu ada kartu nikah, Kang. Jadi kartunya bisa dibawa-bawa kayak KTP. Ada kayak KTP. Terpercaya. Cek, wae. Kagak. Nah, gua kan buku. Iya, buku. Kan tahun sekarang, Kang. Bukan tahunnya Akang nikah. Oh, yang tahun anak-anak milenial. Anak-anak milenial sekarang itu, ya kan, itu sudah ada kartu nikahnya. Jadi kartu bisa khusus untuk istri. Tuh. Nah, itu yang dibawa-bawa, yang menandakan bahwa dia adalah suami istri. Gitu loh. Karena selama ini kan yang dibawa itu buku nikah. Kalau misalnya buku nikah hilang, itu kan bahaya kan. Makanya kartu identitas nikah itu yang ditunjukin. Itu sudah ada sekarang. Orang anak-anak milenial boleh, bisa. Oh, bisa? Bisa. Meskipun nikahnya tahun jebot, gue bisa dapetin tuh kartu. Asalkan bukan gue harus nikah sama. Lagi baru dapat kartu. Enggak. Asalkan fotonya istrinya sama, jangan ganti. Lelaki ayeuna mah hoyong kartuna tapi kudu ganti fotona ya lieur atuh. Jangan, Kang, jangan. Nah, jadi makanya Kang Hari, makanya saya mah ya nggak suka sama laki-laki, Kang. Iya benar, Kang. Nah, makanya tadi ada pertanyaan kan dari Kopzoh kan, kalau nikah siri apakah diakui negara? Sampai kapanpun juga tidak akan diakui sama negara. Karena nikah siri itu hanya sekedar nikah agama kan gitu kan. Sah secara agama, tapi belum sah secara negara. Hukum negara. Nah, itu. Jadi, oke, Kang, ada pertanyaan lagi tuh, Kang. Aon. Kalau dari Kopcoh, dapat pencerahan dari Kang Hari. Oke, thank you. Keren kan Kang Hari mah? Keren banget. Nah, ini makanya ada pertanyaan gue paksa terus hadir setiap hari Rabu. Nah, ini orang ada pertanyaan nih, Kang. Ada pertanyaan Hadi 5 nih, pertanyaan lagi nih. Gue bacain ya, Kang ya. Lu tinggal jawab. Apabila pasangan nikah siri itu berpisah, apakah anak hasil nikah siri itu tetap wajib dinafkahi? Nah, ini gue nggak mau jawab. Kang Hari aja. Gini, Kang. Yang namanya suami istri, itu ada yang namanya bekas istri atau bekas suami. Betul dong. Tapi kalau anak, ada nggak bekas anak? Kagak ada. Nggak ada, ya. Jadi, orang yang nikahnya nikah siri, terus cerai, itu anak siapa? Saya mau tanya. Ya itu harus dinafkahin dong. Tetap harus dinafkahin. Pertanyaannya adalah, anaknya ikut siapa? Bapaknya atau ibunya? Kalau anak masih di bawah umur 17 tahun, itu wajib ikut ibunya, kan? Bukan bapaknya.
ya. Kenapa? Kondisinya ibu itu lebih dekat sih sama anak dibandingin sama bapak gitu kan ya. Nah, tapi anak itu di bawah 17 bisa ikut bapaknya kalau misalnya satu kondisi si ibu tidak bisa menafkahi apa segala macam. Betul ya, Kang? Yang kedua, terus misalnya kondisinya buat psikologis anak itu tidak baik. Misalnya contoh dalam tanda kutip, si ibunya itu agak sedikit ya nakal gitu apa segala macam, itu nggak boleh gitu kan, makanya dia harus dipisahkan gitu. Intinya adalah si anak itu harus mendapatkan pembelajaran yang baik ya, contoh yang baik dari keluarga itu gitu loh. Jadi kalau misalnya nikah siri yes dinafkahi, wajib dinafkahi nggak? Ya wajib lah, Kang. Dah hukum wajib, agama ya? Karena secara agama dia nikah, Kang, sah secara agama. Dan secara agama kalau orang yang dinikahi dia punya anak ya dia wajib. Oke. Gitu. Saya bukan ahli agama ya, tapi logikanya adalah dia kan anak kandung. Nah, pertanyaan lagi, Kang, ada kan? Kalau nikah punya anak di luar nikah gimana? Apa bedanya anak di luar nikah? Anak di luar nikah aja sekarang sudah dapat akte lahir loh, Kang. Tapi di akte lahirnya itu disebutkan anak di luar nikah. Nah, dia bisa bayangin. Hukumnya sudah ada. Waktu itu dituntut sampai ke Mahkamah Agung waktu itu. Siapa yang melakukan itu? Pernah dengar nggak namanya Macica Muchtar? Oh, tahu. Kasusnya Macica Muchtar itulah yang melegalisasi. Akhirnya MA memberikan putusan bahwa anak di luar nikah itu dapat akte. Tapi yang tertulis itu adalah nama ibunya saja, bapaknya nggak tertulis. Tapi anak itu ditulis di aktenya, akte anak di luar nikah. Pertanyaannya, nikah siri itu nikah sah loh, Kang, secara agama. Yang tidak secara agama, yang nikah kayak gitu aja, yang di luar nikah aja apa segala macam, itu wajib memberikan nafkah loh, Kang, benar ya. Tapi kan si bapaknya kan nggak mau ngasih nafkah kan, betul kan? Bapaknya sampai meninggalnya nggak mau ngasih nafkah karena keluarganya nggak mau ngakui gitu kan. Kalau sama dangdutnya demen, tapi sama anaknya nggak demen kan gitu. Kurang ajar. Jadi ya iyalah. Jadi itu penting. Jadi kalau misalnya nikah siri ya wajib lah untuk itu hukum. Hati-hati ya, sekarang nanti barangkali teman-teman nemuin, ini terutama buat orang-orang yang kerjanya di asuransi, tiba-tiba ada single parent, seorang ibu mau mengasuransikan anaknya, ternyata aktenya itu di situ ditulis aktenya anak di luar nikah. Boleh nggak? Selama itu legalitasnya jelas, nggak ada masalah ikut asuransi. Clear ya? Clear. Clear. Oke, Kang. Ya. Anak di luar nikah aja tadi Akang bilang bahwa sudah diakui oleh negara dengan keluarnya akte anak di luar nikah, tapi namanya ibunya saja. Nah, pertanyaan saya adalah, anak hasil nikah siri itu memang sah secara agama, ya. Betul. Tapi belum sah secara hukum negara. Apakah negara. Anak, lo pasti udah ngerti kan arahnya gue pertanyaannya kemana? Nah, anak-anak yang nikah siri, hasil nikah siri itu bagaimana dengan akte mereka? Nah, jadi gini, sebenarnya anak-anak yang nikah siri, dia kan hanya butuh mendaftarkan diri, Kang, sebenarnya, ke pengadilan agamanya. Betul dong, Kang? Nah, yang pertama yang perlu didaftarkan itu adalah pernikahannya si orang tuanya dulu. Didaftarkan dulu tuh, agar mendapatkan aktenya, kan. Ini karena anak-anak yang nikah siri nih, Kang, ya, akibat nikah siri nih, ini kebanyakan akte lahirnya ini agak repot nih, Kang. Ya, ini akte lahirnya ini agak repot nih, gitu loh, Kang. Jadi Kang Hari, stop dulu deh, sebentar, durasi kita udah habis, kita balik lagi ya. Oke, gue panjangin sekitar 15 menit. Oke, oke, sip. Oke, teman dan sahabat, kita akan balik lagi di part kedua, ya. Masih temanya perkawinan bagaikan roller coaster. Oke, kita kembali lagi.
Da, 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 da.